Mari kita mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas apa yang sudah kami dapatkan daripada Tuhan. Terima kasih, kami terus belajar bersyukur, menghargai atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena terkadang kami lupa dan bahkan terkadang sulit untuk menghargai apa yang Tuhan berikan. Bahkan terkadang kami menyalahartikan apa yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pagi hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, membukakan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Dan tidak hanya itu, tetapi juga untuk membuat kami mengikuti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah pada saat pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu mengenai kisah dua saudara. Dan beberapa minggu ini kita akan diperkenalkan dengan dua saudara begitu ya. Ada pergumulan-pergumulan di antara saudara-saudara yang ada. Dan hari ini kita bergumul mengenai iman dan persembahan. Tapi Ibu dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang jemaat datang kepada pendetanya begitu ya. Datang kepada pendeta kemudian cerita pada pendetanya. Pak Pendeta, begitu ya. Aku mau ngomong ya. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Aku sedang bergumul dalam kehidupanku gitu ya. Nah, kemudian pendeta ini dengan tenang kemudian mengajak duduk di tempat duduk yang sekiranya membuat jemaat ini bisa berbicara dengan leluasa. Kemudian jemaat ini menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada pendetanya. Pak Pendeta, tahu nggak sih, kami sekeluarga itu begitu setia melayani Tuhan. Sudah lama kami mengikut Tuhan, begitu ya. Istri juga melayani, anak-anak juga melayani. Tapi Pak Pendeta, coba perhatikanlah, di dalam kehidupan kami ini, dari tahun ke tahun, bahkan sampai tahun ini, sepertinya kok keluarga kami kok makin sulit. Kurang apa sih apa yang kami berikan kepada Tuhan? Melayani iya. Ya, waktu kami berikan, ya, kadang kami mengikut panitia, rapat di gereja, sudah kami berikan. Bahkan kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu apa sih kurangnya kami? Usaha kami makin tidak baik, kesehatan istri saya juga makin tidak baik. Bahkan anak saya yang kemarin ini sedang mencoba untuk mendaftar di sebuah perguruan tinggi tidak diterima. Tuhan kayaknya tidak melihat apa yang sudah kami lakukan. Sepertinya Tuhan tidak melihat persembahan-persembahan kami, pelayanan-pelayanan kami. Sepertinya apa yang kami lakukan tidak diperkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, cerita singkat ini, mungkin saja di antara kita ada yang merasakannya. Ada yang merasakan bahwa ketika kita sudah sepertinya melakukan yang terbaik, melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tetapi itu tidak sejalan, tidak sebanding, tidak kemudian searah dengan apa yang kita dapatkan. Bahwa kita sudah memberikan dengan sekuat tenaga kita dari tahun-tahun mengikut Tuhan. Tetapi makin hari, kian ke hari ke sini, kok sepertinya Tuhan tidak mempedulikan kita. Apa yang dikasihi oleh Tuhan? Di dalam sebuah catatan di Kejadian pasal yang keempat, kita bisa melihat, coba kita perhatikan di sana, Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama, Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kelima, saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, itu Adam, gitu ya. Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban
persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Perhatikan Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan, kisah ini, perhatikan. Di dalam ayat yang keempat dan kelima, ketika kita membaca tadi, kemudian kita menemukan kisah ini, bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam hal ini ada misteri yang tersimpan di dalam teks yang baru saja kita baca. Berkaitan dengan persembahan Kain dan Habel ini. Di mana Alkitab berkata bahwa persembahan Kain kemudian ditolak dan persembahan Habel diterima. Namun Alkitab tidak memberikan alasan secara jelas tentang mengapa Kain itu ditolak dan sebaliknya mengapa Habel itu diterima. Sehingga muncul banyak penafsiran tentang hal ini. Sekali lagi pertanyaannya adalah, kenapa dengan persembahan Kain? Ada apa dengan persembahan Kain? Atau mungkin ada apa dengan Kain? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tidak hanya itu, mungkin kita bertanya, mengapa dengan persembahan Habel? Mengapa dengan Habel sehingga persembahannya diterima? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika kita melihat hal ini, kita ditolong oleh Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat mengatakan bahwa karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan dan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Maksudnya bukan Habelnya, tetapi dampak daripada iman daripada Habel itu berbicara terus, artinya mengingatkan senantiasa mengenai persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat dari Ibrani 11 ayat yang keempat ini, persembahan Habel itu diterima karena apa? Karena iman. Nah, ketika kita mencoba melihat gambar, gambar yang kemudian hanya terlihat potongan-potongan puzzle begitu ya. Kita mencoba untuk melihat gambar yang utuhnya, tetapi kita hanya mendapatkan potongan-potongan puzzle-nya saja. Kita mencoba mengira-ngiranya. Tetapi tentunya kita tidak sembarangan untuk mengiranya dan tidak boleh melakukan itu. Tapi kita mencoba untuk memasang puzzle-puzzle itu, kemudian terlihatlah gambar yang sesungguhnya seperti apa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini, karena iman Habel telah mempersembahkan. Sekali lagi, karena iman Habel telah mempersembahkan. Dan oleh karena itulah dikatakan apa? Persembahannya diperkenan oleh Tuhan. Ayat ini mengatakan oleh iman. Sekarang kita boleh melangkah sedikit. Bahwa persembahan yang berkenan adalah persembahan yang digerakkan oleh iman itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah iman itu? Nah, sekarang kita lihat di dalam Ibrani 11 lagi. Kita perhatikan di dalam ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dari catatan ini kita bisa melihat bersama-sama bahwa mengenai iman ini, sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Terkait dengan persembahan, maka apa sih yang kita harapkan? Ketika iman ini dikaitkan dengan sebuah persembahan, apa sih yang kemudian mendorong kita memberikan persembahan? Harapan apa sih ketika kita melakukan persembahan itu? Harapan apa sih setelah kita memberikan persembahan itu? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat hal ini, persembahan yang seperti apa? Kemudian dampak apa yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan dengan memberi persembahan? Tentunya dapat dikatakan bahwa kita menginginkan bahwa persembahan kita ini berkenan kepada Tuhan, seperti ceritanya persembahan Habel, betul ya?
Kita mengharapkan apa yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan kita, persembahan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Saya yakin tidak ada yang kemudian berpikir ingin seperti persembahan Kain. Tidak ada yang ingin seperti apa yang dilakukan oleh Kain, kemudian ditolak oleh Tuhan. Saya yakin 100% orang-orang yang di ruangan ini ingin seperti Habel. Persembahannya diterima oleh Tuhan. Nah, dengan iman inilah kita diarahkan untuk memahami bahwa Tuhan ini maunya persembahan seperti apa. Nah, sekali lagi, lalu kita juga diarahkan bagaimana caranya memberi persembahan sehingga dapat berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita pada hari ini adalah, apakah persembahan kita sudah sesuai atau belum sesuai dengan iman itu, dengan iman kita kepada Tuhan. Nah, ini masih di dalam tataran kemudian kita melihat kalimat demi kalimat. Nanti pada akhirnya kita akan mencoba melihat apa sih yang harus kita lakukan hari ini. Apa sih yang kita mengerti untuk hal itu semua. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai iman, persembahan tidak hanya berbicara mengenai apa yang kita berikan. Bukan sekedar berbicara mengenai wujudnya apa yang dapat kita berikan. Tetapi persembahan juga berbicara mengenai kepada si pemberi itu. Kepada manusianya, kepada kitanya. Perhatikan cerita mengenai Tuhan yang mengingatkan ketika ada orang yang memberikan persembahan dan diminta untuk kembali, pulang dulu. Perhatikan di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan apa? Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini, dari cerita ini, kita melihat bagaimana kondisi diri si pemberi akan persembahan itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Bukan sekedar apa yang dipersembahkan. Bukan mengenai wujud daripada persembahan itu saja, tetapi adalah si pemberi itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Jadi ini berbicara mengenai bagaimana pribadi pemberi persembahan itu juga diperhitungkan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini persembahan juga berbicara mengenai diri kita sebagai pemberi persembahan. Jadi ketika memberi persembahan, bukan sekedar memberi selesai. Tetapi di sini ingin kemudian mengajak kita berpikir, apakah ketika saya memberi, itu menjadi berkenan atau tidak kepada Tuhan. Kalau mungkin anak-anak sekolah minggu, dia hanya melanjutkan, sekali lagi, melanjutkan apa yang diberikan orang tuanya untuk diberi kepada gereja misalnya. Tetapi tentunya tidak hanya sekedar melanjutkan, tetapi anak-anak bisa belajar dengan hati, diajarkan dengan motivasi yang benar untuk memberikan persembahan. Demikian pula dengan kita sebagai orang dewasa yang sudah mengenal Tuhan ketika memberikan persembahan itu. Pribadi daripada pemberi persembahan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Nah itu, dapatkah manusia melayakkan diri di hadapan Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi kalau pribadi pemberi diperhitungkan Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah, siapakah manusia di hadapan Tuhan? Dapatkah kita menjadi diri yang layak untuk memberi persembahan kepada Tuhan? Terkait dengan ibadah misalnya, siapakah manusia ketika kita masuk di dalam ibadah yang kudus, yang hormat kepada Tuhan? Adakah kita yang sanggup melayakkan diri sehingga kita layak di dalam sebuah ibadah kepada Tuhan? Nah, dari dasar ini, maka disinilah kita melihat peran iman itu. Ketika iman berbicara mengenai persembahan Habel diterima oleh Tuhan, disinilah kita melihat peran iman itu. Adalah seseorang yang dilayakkan di hadapan Tuhan, dibenarkan di hadapan Tuhan, dan dia
memberi dengan kondisi yang sudah dilayakkan oleh Tuhan. Iman berperan sejauh itu. Jadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, orang yang sudah dilayakkan oleh Tuhan, kemudian orang itu memberi, maka orang itulah yang persembahannya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak hanya melihat si pemberi persembahan itu, tetapi Tuhan juga menghendaki totalitas dari si pemberi itu. Kita ingat dari Roma pasal yang ke-12. Apa yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12? Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai persembahan di sini, Tuhan menghendaki supaya hidup kita menjadi persembahan kepadanya. Pribadi pemberi persembahan sangat diperhitungkan sekali lagi. Jangan hanya berpikir jika kita sudah memberi persembahan itu cukup. Bahkan ada orang-orang tertentu, mungkin dari agama yang lain begitu ya, berpikir bahwa dia memberikan persembahan untuk menghapus dosanya. Karena perilaku dosanya, kemudian dia memberikan sesuatu supaya kemudian dia berpikir bahwa dosanya itu dikurangi atau diampuni. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan prinsip di dalam memberi, di dalam iman Kristen dengan iman yang tidak Kristen, ya, yang mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka memberikan dengan berpikir bahwa apa yang dia lakukan di dunia akan tercatat di surga. Betul ya? Ketika mereka memberi hari ini, dia berpikir dia punya catatan nanti di sana, bahwa aku sudah melakukan itu. Iman Kristen berbeda dengan itu. Iman Kristen memberikan pemberian, melakukan sesuatu yang baik, bukan supaya dicatat nantinya, sehingga mempengaruhi kita punya catatan yang baik atau tidak, sehingga kita bisa diselamatkan atau tidak. Iman Kristen tidak mengajarkan bahwa dengan persembahan kita, dengan perbuatan baik kita, kemudian kita menjadi layak untuk diselamatkan. Tidak. Namun iman Kristen berbicara mengenai bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita adalah orang-orang yang sudah diampuni, bahkan diberkati. Nah, orang-orang yang sudah diberkati ini, selain untuk menunjukkan syukur kepada Tuhan dia memberikan, tetapi orang yang sudah dibenarkan ini, dia diberikan hati untuk memberi. Ada firman Tuhan yang mengatakan ini kan, lebih baik apa? Memberi. Perhatikan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, konsep ini tidak semua orang miliki. Kita bersyukur Tuhan memberikan konsep itu dalam diri kita. Karena kita sudah diberi, maka kita memberi. Bukan kita memberi supaya kita diberi. Khususnya keselamatan. Tidak. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai persembahan secara totalitas. Saat kita memberi, kita iringi dengan diri yang beriman, dengan memahami kebaikan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan sudah baik kepada aku. Maka aku harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dibaikin oleh orang, kita pun pasti akan melakukan hal yang sama kepada orang itu, bukan? Itu saja kepada orang. Karena baiknya orang itu kan terbatas. Nah, ini yang memberi kebaikan itu adalah Tuhan. Memberikan keselamatan. Apa yang harus kita berikan? Apa yang bisa kita berikan? Roma 12 ayat 1 ini. Keseluruhan, totalitas daripada diri kita. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa apa? Pertama, Tuhan menghendaki seperti apa persembahan yang kita hendak berikan, dan Dia mengarahkan kita untuk mengetahuinya. Dan yang kedua, Tuhan menghendaki bahwa tidak hanya wujud persembahan saja yang dipentingkan, tetapi bagaimana pribadi si pemberi persembahan itu juga dilihat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, poin pertama yang ingin saya berikan dalam firman Tuhan hari ini, khotbah hari ini adalah berbicara mengenai iman dan persembahan, itu berbicara mengenai memberi yang berkenan adalah memberi yang Tuhan sukai.
Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai seorang anak, kita ingin memberi hadiah kepada orang tua, gitu ya. Kan kita tidak serta-merta asal-asalan membeli, begitu ya. Membeli barang kemudian kita kasih ke orang tua kita. Apalagi kalau kita membeli barang yang kita tahu orang tua kita tidak suka. Ada yang sengaja begitu? Kirim masakan kepada orang tua, padahal orang tuanya tidak suka dengan masakan itu. Kan enggak ya? Kita sebisa-bisanya kirim masakan yang dia sukai, yang orang tua kita sukai, betul ya? Seperti itu ya. Kalau saya pulang kampung begitu ya, kayak beberapa minggu yang lalu begitu. Jadi ibu saya, papa saya sudah nggak ada begitu ya, ibu saya. Jadi kalau saya pulang, saya sempat-sempatkan untuk membeli sate kerbau Bapak Ibu. Nah kalau di Jakarta nggak ada ya, di Kudus ada sate kerbau yang dagingnya dihaluskan begitu ya. Kemudian ditusuk begitu, kemudian dimakan gitu ya. Jadi itu yang disukai. Jadi makanan yang disukai dan tidak disukai oleh ibu saya sudah hafal. Kalau kambing beliau nggak suka. Kemudian yang paling suka itu sate kerbau begitu ya. Nah ketika saya pulang, saya sempat-sempatkan membawanya. Karena apa? Karena saya tahu itu yang disukai. Jadi kalau kita ingin memberikan sesuatu biar disukai, ya kita berikan sesuatu yang disukai. Nah, memberi yang berkenan kepada Tuhan adalah memberi yang Tuhan sukai. Amin. Jadi apa yang Tuhan sukai, itulah yang kita berikan. Kalau kita tahu memberikan kepada orang tua apa yang disukai, kita pun harusnya memberikan apa yang Tuhan sukai. Ini poin pertama bagi kita pada hari ini. Yang selanjutnya kita coba perhatikan. Dari teks yang kita dapatkan, dari Kejadian pasal yang keempat. Kita melihat daripada nama ini ya. Mungkin ini agak jarang disangkut pautkan dengan persembahan daripada Kain dan Habel. Coba kita lihat. Kain, namanya itu dapat diartikan menjadi milik, terdapat. Oke, saya pakai dengan kata milik gitu ya. Dan Habel itu diartikan mengenai nafas dan tidak hanya itu, bahwa bisa diartikan mengenai kesia-siaan. Nama bagi orang Israel itu penting. Dan biasanya itulah yang menjadi dasar melakukan sesuatu. Nah, ketika melihat hal ini, arti nama ini begitu ya, bahwa nama Kain adalah terdapat atau milik begitu ya. Saya melihat bahwa sekali lagi, kedua anak ini sudah berbeda sejak lahirnya. Yang satu Kain dengan arti terdapat ini, kemudian Habel yang artinya kesia-siaan ini. Saya pikir Kain dari sejak kecilnya sangat disayang sama orang tuanya. Bahwa ini loh milikku, dengan pertolongan Tuhan aku mendapatkan seorang anak laki-laki. Gitu ya. Nah, kemudian mungkin saja seorang Kain ini menjadi orang yang kemudian apa? Merasa dimiliki, merasa disayang oleh orang tuanya. Dia memiliki suatu kebanggaan bahwa dia memiliki ekspektasi yang besar bahwa dia adalah milik orang tuanya, gitu ya. Tetapi adiknya itu adalah sebuah kesia-siaan. Tapi yang dikasih oleh Tuhan bisa jadi. Bisa jadi. Sekali lagi ini tidak ada di dalam teks Alkitab. Tapi saya mencoba untuk melihat ini dan akan saya hubungkan nantinya. Bisa jadi sang kakak sejak kecil ini menyadari perbedaan takdir dalam tanda kutip. Dan bangga serta sombong. Dan kebiasaan sombong. Merasa dia menjadi milik orang tuanya. Disayang oleh orang tuanya. Dia menjadi merasakan apa yang dia lakukan itu benar. Sedangkan adiknya sebaliknya. Dia merasakan orang yang kurang dihargai, kurang disayangi, dan biasa terhina. Apa hubungannya ini dengan iman? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika Kain terus-menerus dipelihara dengan kondisi ini, dia merasa diri, apapun yang dilakukan, pasti disayang dia sama orang tuanya. Dan sebaliknya daripada Kain. Namun, berbicara mengenai iman, Roma 3 ayat ke-27 mengatakan yang lain. Jika demikian apa dasarnya untuk bermegah? Itu tidak ada. Nah berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan
berdasarkan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman berasal dari dan juga menghasilkan kerendah hatian. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada, sekali lagi dikatakan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memperhatikan bahwa iman Habel itu lahir dari kerendah hatian, yaitu wujud pengakuan sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dan penebusan. Iman yang seperti inilah yang kita harus miliki. Dan iman yang seperti inilah yang kemudian kita pakai untuk melandasi pemberian kita. Itu iman berasal dari dan menghasilkan kerendahan hati. Ingat, apa yang kemudian dialami oleh Kain itu sebaliknya. Sehingga kita bisa melihat di dalam diri Habel lah iman itu tumbuh. Iman itu menghasilkan kerendahan hatian di sana. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat hal itu, maka poin yang kedua kita lihat adalah berbicara mengenai iman dan persembahan. Maka persembahan yang berkenan adalah lahir dari iman dan kerendah hatian. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari ini kita belajar bersama-sama. Bukan sekedar apa yang kita berikan, bukan sekedar wujudnya, tetapi bagaimana ketika kita memberikan, memiliki iman yang didasarkan kerendahan hatian. Artinya, ketika kita memberi, bukan berpikir, aku sudah memberi. Ingat persembahan janda miskin di kisah Alkitab itu. Dan sebaliknya, orang kaya yang dengan sengaja membunyikan persembahannya supaya orang lain lihat. Perhatikan itu. Persembahan yang berkenan adalah persembahan yang lahir dan diiringi dari perasaan bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Persembahan yang berkenan itu didasarkan atau didorong atas kerendah hatian di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang melayakkan dia untuk memberi persembahan itu. Kalau hari ini atau hari-hari yang sebelumnya kita memberi persembahan dengan kemudian menyatakan, ketika aku memberi persembahan, maka aku sanggup memberikan karena aku bisa dan aku memilikinya. Tetapi biarlah ke depan, ketika kita memberikan persembahan, kita diiringi pemahaman, aku orang yang tidak layak, aku bersyukur sudah dimampukan oleh Tuhan untuk memberi persembahan hari ini. Biarlah renungan hari ini membawa kita untuk boleh bersama-sama belajar. Bahwa ketika kita memberi persembahan, mari berikan apa yang Tuhan sukai dan dengan cara yang Tuhan sukai. Dan yang kedua, sembahan yang berkenan adalah persembahan yang lahir dari iman dan juga kerendah hatian kita. Biarlah ini menjadi satu pergumulan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami boleh bersama-sama belajar ya Tuhan. Bahwa tidak sekedar bahwa kami memberikan persembahan dari apa yang kami punya saja. Tetapi kami juga diajak untuk berpikir kembali. Bahwa ketika kami memberi persembahan, harus kami sadari bahwa itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan ketika kami adalah orang-orang yang tidak beriman kemudian memberikan persembahan, itu menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu semua sia-sia. Tetapi ketika kami memberikan persembahan, maka kami harus ikuti dengan iman di hadapan Tuhan. Tuhan tetaplah ajar kami untuk memberikan dengan kerendah hatian. Ketika kami memberi, bukan sekedar karena kami punya. Kami memberi bukan sekedar karena ada pada diri kami. Tetapi kami memberi karena Tuhan yang menolong kami memahami diri kami di hadapan Tuhan sebagai orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini seluruh doa kami. Tolonglah kami, ajarlah kami untuk menjadi umat-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.